Bursa Efek Indonesia tengah mengkaji perubahan batas minimum harga saham di pasar reguler dan pasar tunai. Jika saat ini batas bawah berada di level Rp50 per saham, BI berencana menurunkannya menjadi hanya Rp1. Langkah ini ditujukan untuk membuka ruang likuiditas yang lebih luas sekaligus meningkatkan proses pembentukan harga atau price discovery di pasar. Namun, kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum memiliki jadwal penerapan resmi. BI masih menghimpun masukan dari pelaku industri, investor global, serta memastikan kesiapan infrastruktur dan platform perdagangan anggota bursa. Jika nantinya diterapkan, perubahan ini berpotensi mengubah dinamika perdagangan saham berharga rendah di pasar modal Indonesia. Ya, kita pingin untuk bauran energi Bu Enia, targetkan aja lah sampai dengan 2050, itu minimal, itu 15% dari total energi nasional kita. Geothermal dalam pandangan saya, tidak hanya pada konteks bagaimana kita meningkatkan kemampuan listrik kita di sektor geothermal. Tapi juga bagaimana kita mampu melakukan konversi untuk melahirkan ekonomi yang lain gitu loh. Perubahan atau mengkonversi dari energi fosil kepada energi bersih bukan hanya pada menuju net zero emission, tetapi bagaimana kita meninggalkan warisan bumi kepada anak cucu kita yang lebih baik. PSBI akan menghibahkan 60% saham KCIC kepada Kementerian Keuangan. Langkah ini untuk menyelesaikan persoalan pendanaan dan tata kelola kereta cepat Wush. Pengalihan saham ditargetkan rampung September tahun 2026. Saham tersebut nantinya dikelola melalui Special Mission Vehicle atau SMV Kemenkeu. Pemerintah berharap langkah ini menjamin keberlanjutan operasional Wush. PT Bank CIMB Niaga Tbk membukukan kinerja keuangan yang stabil sepanjang semester pertama 2026. PT Bank CIMB Niaga Tbk membukukan kinerja stabil di sepanjang 6 bulan pertama tahun 2026 dengan laba bersih konsolidasian mencapai Rp3,44 triliun. Ya, pertumbuhan emiten perbankan berkode BNGA ini ditopang oleh ekspansi penyaluran kredit serta peningkatan perolehan dana murah. PT Bank CIMB Niaga Tbk membukukan kinerja keuangan yang stabil sepanjang semester pertama 2026. Emiten BNGA ini meraih laba bersih konsolidasian sebesar Rp3,44 triliun. Presiden Direktur dan CEO CIMB Niaga Lani Darmawan menjelaskan bahwa total penyaluran kredit dan pembiayaan tumbuh 6,6% secara tahunan menjadi Rp247,2 triliun, sedangkan dana murah atau kasa meningkat 6,9% menjadi Rp193,1 triliun. Secara operasional, pendapatan operasional dan laba operasional sebelum pencadangan masing-masing tumbuh 6,8% dan 6,5%. Peningkatan kontribusi pendapatan non-bunga turut membantu mengimbangi penurunan pendapatan bunga bersih perseroan. Di selain kualitas aset tetap terjaga solid dengan perbaikan rasio NPL gross menjadi 1,83%, didukung penguatan permodalan dengan CAR sebesar 23,5% dan LDR pada level 90,4%. Hingga akhir Juni 2026, total aset konsolidasian CIMB Niaga tumbuh 6,7% menjadi Rp382,0 triliun yang memperkuat posisinya sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia. Total dana pihak ketiga tercatat naik menjadi Rp269,3 triliun dengan porsi rasio kasa menembus 71,7%. Sementara pada segmen syariah, unit usaha syariah CIMB Niaga Syariah berhasil mempertahankan posisinya sebagai UUS terbesar di Indonesia dengan pembiayaan mencapai Rp54,0 triliun. Berbagai sumber untuk IDXtional. PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk merealisasikan seluruh dana bersih hasil penawaran umum perdana saham atau IPO sebesar Rp2,17 triliun. Ya, penyerapan dana emiten bioskop ini dialokasikan penuh untuk ekspansi bisnis, pelunasan utang, serta modal kerja perseroan. Pengelola jaringan bioskop Cinema XX1 PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk resmi menyelesaikan realisasi penggunaan seluruh dana bersih hasil penawaran umum perdana saham. Berdasarkan laporan resmi perseroan aksi korporasi IPO yang digelar sejak 2 Agustus 2023 dengan harga pelaksanaan Rp270 per saham, telah berhasil meraup dana bruto Rp2,25 triliun.
setelah dikurangi biaya emisi, perseroan mengantongi dana bersih sebesar 2,17 triliun rupiah untuk mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Dalam realisasinya, CNMA menyalurkan dana sebesar 1,35 triliun rupiah atau sekitar 65% dari dana IPO untuk pembangunan teater baru, serta penambahan layar bioskop di berbagai wilayah. Langkah ekspansi ini melengkapi alokasi belanja modal perseroan dalam close jangkauan jaringan bioskop tanah air. Selain ekspansi, kebutuhan modal kerja operasional harian diserap sebesar 320 miliar rupiah atau porsi 15% dari total dana bersih. Guna memperkuat profil struktur keuangan dan menekan beban bunga, CNMA mengalokasikan sekitar 500 miliar rupiah atau 20% dana IPO untuk pelunasan sebagian pokok utang. Dana pelunasan kewajiban tersebut disetorkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI. Dengan terserapnya seluruh alokasi dana tersebut, manajemen mengonfirmasi bahwa penggunaan dana IPO telah terrealisasi 100% sesuai dengan rencana pendanaan perseroan. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, kalangan analis pasar modal mewanti-wanti resiko yang perlu diwaspadai investor terhadap sasaran indikator makro dalam rancangan APBN 2027. Analis menyatakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% cenderung ambisius. Meski demikian, target tersebut diyakini mampu menjadi sentimen positif bagi pasar saham dalam jangka pendek. Pidato kenegaraan mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2027 telah mendorong laju indeks harga saham gabungan menguat pada perdagangan Jumat 14 Agustus. Namun kalangan analis mewanti-wanti risiko yang perlu diwaspadai investor terhadap target ini. Head of Research Kisi Sekuritas Muhammad Wafi menjelaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 6% cenderung ambisius. Pasar disebut merespon target ini sebagai sinyal kepercayaan secara jangka pendek, sekaligus kehati-hatian dalam jangka panjang. Menurutnya terdapat sedikitnya 3 hal yang perlu diwaspadai investor atas target anyar pemerintah pada tahun 2027. Pertama, kesenjangan antara target pertumbuhan ekonomi 6% dan realisasi tahun ini. Selisih yang ada merupakan lompatan yang ambisius. Selain itu, target belanja senilai 4.097 triliun rupiah dengan pendapatan 3.426 triliun rupiah juga disebut menyisakan defisit yang signifikan. Menurutnya, kualitas belanja seharusnya menjadi hal yang dikedepankan pemerintah. Sementara itu, senior market analis penilai aset sekuritas Nafan Aji Gusta menilai bahwa sebetulnya target pertumbuhan ekonomi 6% dari Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan mampu menjadi sentimen positif bagi pasar saham secara jangka pendek. Selain itu, inflasi 2,5% dan yield SBN 10 tahun pada level 6,9% juga dinilai memberikan pesan bahwa pemerintah menginginkan kombinasi pertumbuhan dan stabilitas makroekonomi. Berbagai sumber untuk ID Action. Harga minyak melonjak lebih dari $2 per barel di awal pekan dipicu kekhawatiran terhadap pasokan global setelah pesimisme investor terhadap upaya diplomatik mengakhiri perang Iran semakin meningkat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Iran menyerah dan mengancam akan menyerang Oman jika negara tersebut menghalangi upaya Amerika. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melonjak 2,65% menjadi $90,87 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate menguat di 2,55% menjadi $84,5 per barrelnya. Donald Trump mengatakan Amerika tidak sedang mencari perpanjangan nota kesepahaman dengan Iran. Ia juga menyebut Iran tidak akan membuat kesepakatan seperti yang dianggapnya diperlukan. Sementara itu, seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran akan meningkatkan ketegangan di Selat Hormuz dan wilayah sekitarnya, serta melancarkan serangan apabila Amerika Serikat gagal sepenuhnya menerapkan kesepakatan damai sementara dalam beberapa pekan mendatang.